A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Rob manusia, Tuhan manusia, Malikin nas atau Malikin nas, Raja manusia, Ilahin nas, Tuhannya manusia. Tiga ayat ini mengandung tauhid rububiyah, yaitu Robban nas. Yang kedua tauhid asma wa sifat, Malikin nas, Raja manusia. Al-Malik adalah nama Allah Jalla Jalaluh. Nama-nama dan sifat Allah itu ada dua. Yang pertama Jalla Jalaluh, yang kedua Jamaluh. Maka nama Allah terbagi dua tadi perlu kita pahami bahwa kalau nama dan sifat Allah yang sifatnya Jalaluh tidak boleh digunakan kepada hambanya. Jalaluh itu keagungan, keperkasaan. Contohnya apa? Allah. Terus apa lagi? Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Qahhar, dan sebagainya yang sifatnya keangkuhan, kegagahan, keperkasaan, maka tidak boleh diperuntukkan untuk makhluknya. Namanya siapa? Qahar. Nah itu tidak boleh, karena sifat qahar itu adalah sifat kesombongan yang mutlak untuk Allah. Namun manakala lebih indah menggunakan Abdul, Abdul Qahar, hamba Allah yang gagah. Nah seperti itu berarti. Jadi nama saya itu Abdul Qahar, hamba Allah yang gagah. Ya. Jadi kalau Qahar saja dia sudah merebut selendang Allah. Contohnya Malik. Malik tidak boleh. Abdul Malik. Aziz, maka harus pakai nama Abdul Aziz. Nah seperti demikian. Yang kedua sifat Jamalah. Jamalah itu apa? Jamilah, keindahan, kelembutan. Contohnya Rahim. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah mensifati Nabi Muhammad itu dengan sifat Rahim. Karim. Apalagi? Halim. Afun. Itu namanya sifat Jamalah. Maka Allah menggunakan kalimat sifat Jamalah ketika ia mensifati dirinya duduk di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Allah duduk bersemayam di atas arsy. Kenapa enggak menggunakan kalimat Allah? Karena Allah melindungi semua makhluknya yang ada di bawahnya dengan sifat Rahman. Kalaulah Allah menggunakan kalimat sifat Jalla Jalaluh, keagungannya, niscaya semua makhluknya ini akan binasa. Tapi karena Allah menggunakan menaungi semua hamba-hambanya dengan rahmatnya, maka Allah dahulukan rahmatnya daripada murkanya. Seperti begitu. Nah, jadi nama Allah itu dan sifatnya ada dua. Allah cinta dan senang kalau dipanggil namanya, sifatnya ketika kita berdoa. Nanti ada di pembahasan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, di mana hadisnya riwayat Imam An-Nasai, Abu Dawud, Imam Ahmad, Ibnu Hibban. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban, di mana seseorang
berdoa didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan doa apa? Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al ahad as-somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Rasul, tahu enggak dengan apa orang tersebut berdoa? Maka kata Rasul, sungguh dia telah berdoa dengan Ismul A'dzam, dengan nama Allah yang agung. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tadi orang tersebut sudah berdoa bertawasul dengan Ismul A'dzam, idza su'ila a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Kalau berdoa menggunakan kalimat itu diijabah, kalau meminta pasti diberi. Itu yang berbicara siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalimat jalalu dan jamalu. Kemudian selanjutnya min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Di sini dibawakan di dalam tafsirnya, ma min ahadin min bani adam illa walahu qarin, tidaklah seorang makhluk pun hamba Allah yang anak Adam tersebut hidup kecuali telah ada pada dirinya itu qarin. Qarin itu apa? Setan. Jadi setiap manusia itu Allah sudah tempelkan perangkat pada dirinya setan, dan Allah sudah tempelkan pada perangkat dirinya itu malaikat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada setiap manusia yang berakal itu apa? Fujuraha, untuk menyeleweng bermaksiat, wa taqwaha, dan diilhamkan pula ketakwaan. Jadi malaikat yang mengajak kepada kebaikan membisikkan, setan yang mengajak kepada keburukan pun membisikkan. Mana yang lebih kuat? Kemudian di dalam hadis yang sahih, ma minkum min ahadin illa qad waqala bihi qarinatun, dan tidaklah seseorang yang hidup di muka bumi ini sungguh telah diwakilkan padanya itu ada qarin, ada jin, ada setan. Kemudian ditanya oleh sahabat, wa anta ya Rasulullah, bagaimana kalau dengan engkau wahai Rasul? Rasul bermaksiat enggak? Tidak. Maka sahabat ini menanya, bagaimana kalau dengan engkau wahai Rasul, apakah ada setannya juga? Begitu pertanyaannya. Maka qala na'am, iya benar, pada diri saya juga ditancapkan apa? Qarin. Kemudian illa annallaha a'anani alaihi fa aslama, tetapi setan yang berbentuk qarin tadi, maka suka diterjemah qarin itu jin, yang nempel pada diriku ini, kata Rasul, telah Allah tolong dilembutkan, fa aslama. Kemudian jin qarinnya tadi itu masuk Islam. Ini hadisnya sahih ini. Fala ya'muruni illa bi khair, maka si jin qarin yang ada pada diriku tidaklah dia itu menyuruh kecuali kepada kebaikan. Kecuali kepada kebaikan, karena Rasulullah maksum. Ayo. Kemudian selanjutnya dari Anas bin Malik, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana, sesungguhnya setan itu ditancapkan, dia akan menancap pada hati setiap Bani Adam. Fa in dzakarallah khonasa, kalau anak Adam ini berzikir kepada Allah, khonas, maka setannya sembunyi, takut. Jadi Ibnu Adam yaitu sudah diikat oleh setan hatinya itu,
didatangi oleh setan hati kita. Manakala berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala Ibnu Adam ini kita, maka setan tadi khanas, sembunyi, lemah dia. Namun manakala lalai, manakala lengah, maka setanlah yang kuat. Oleh sebab itu di pelajaran sebelum-sebelumnya kita telah bahas tentang keutamaan zikir. Sebaik-baik amal yang paling terbaik, yang paling suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa? Yaitu zikir. Ini tulisan di pelajaran Riyadhus Shalihin tersebut. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yaitu lewat hadis qudsinya, ana ma'abdi ma dzakaroni. Aku senantiasa bersama hambaku selama dia senantiasa berzikir kepadaku. Jadi Allah senantiasa mengingat kita, memberikan ma'unah, pertolongan-pertolongan manakala kita berzikir kepada Allah. Kemudian wataharrokat bi syafatahu, dan kedua lisannya ini bergerak berzikir mengingatku. Maka sebaik-baik kalimat, khairul kalam indallah arba'un, sebaik-baik kalimat di sisi Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4, yaitu subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. La yadurruka min ayyi bada'ta. Tidak menjadi persoalan dimulai dari kalimat mana saja. Mau mulainya dari tasbih, mau mulainya dari tahmid, mau mulainya dari takbir. Sebaik-baik kalimat. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang kita pelajarin itu, kalimat subhanallah yang diucapkan oleh kita, subhanallah, manakala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena dunia ini sayazul, akan pergi, akan hilang. Yang dipakai akan usang, yang dimakan akan jadi kotoran. Tapi yang diucapkan berbentuk tasbih, tahmid, tahlil, takbir, itu yang akan mengendap kekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seseorang, ini hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah juga, ana rajulan qala ya Rasulullah, wahai Rasul, inna syara'i al-Islam qad kasurat. Ya Rasul, pelajaran Islam itu sudah banyak sekali. Fa akhbirni bi syai'in atashabbatu bihi. Coba berikan kepada saya, ajarkan satu amalan di mana amalan itu saya akan komitmen, akan berpegang teguh dengan amalan tersebut. Faqala, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuk rotban min dzikrillah. Kata Rasul, senantiasa basahi lisanmu itu jangan sampai kering dengan zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah. Jadi kalau kita melihat kepada hadis sahih tadi, ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwa sesungguhnya setan mengikat kepada anak Adam ke dalam hatinya. Manakala dia berzikir, maka setan sembunyi. Setan ini lemah. Kita memiliki musuh, kata Allah, inna syaitana aduwwan lakum fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu musuh bagi kamu, maka jadikan dia musuh. Kita tidak bisa melihat setan berbentuk jin, tapi dia bisa melihat kita. Coba bayangin, kalau jadi petinju ya, yang satu melihat kita nggak melihat dia, kira-kira mana yang kalah? Atau jelas yang melihat kita. Tapi kalau berzikir kepada Allah, diberilah tameng. Sebagaimana kita datang ke kebun binatang melihat harimau,
Walaupun dia mengaum, apakah kita takut? Tidak, karena tahu di situ ada apa? Ada benteng yang kuat. Nah, seperti demikianlah zikir kepada Allah ini adalah termasuk benteng yang kuat. Dan ingat kembali lagi kepada pembukaan tadi, bahwa manakala seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, setan melihat kepada orang yang membaca kalimat tadi, dia seperti membawa tameng besi yang amat sangat kuat. Maka dzikir pagi dan sore itu membaca kalimat itu. Barang siapa yang membacanya 10 kali, ada juga membaca 100 kali. Nah, semakin banyak tentu semakin berpahala dan juga berbobot di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna ahadakum, nah, ini dah hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, idza kana fil masjid, apabila lagi ke masjid, yaitu lagi sholat, jaa syaiton, datang setan. Kalau belum sholat mah itu saya nyari kunci, di mana ini kunci. Sholat ingat itu, oh iya kayaknya di kantong tuh. Tadi kan pakai jaket, ingat tuh, aduh setan ya. Di sini inna ahadakum idza kana fil masjid jaa syaiton, apabila salah seorang di antara kamu ke masjid, di dalam masjid, maka datanglah syaitan. Kemudian tafsir daripada alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu setan yang sembunyi tadi suka membisik-bisikkan ke dalam dada-dada manusia. Minal jinnati wan nas, yaitu daripada bangsa jin dan bangsa manusia. Jadi manusia yang mengajak kepada kemaksiatan disebut adalah jin dari jenis manusia. Sedangkan jin yang tidak terlihat, yang membisik-bisikkan ke dalam dada manusia disebut setan jenis jin. Al-waswasa, yaitu kata Ibnu Abbas dari Auf, yang disebut dengan waswas, qala huwa syaiton ya'muru faida ati'a khonasa. Yang disebut dengan waswas, yaitu membisikkan-bisikkan keraguan-raguan, itu adalah setan yang memerintahkan kepada keburukan. Apabila dia melakukan ketaatan, tidak digubris bisikan setan tersebut, khonasa, maka setan bersembunyi. Lemah itu setan. Seperti begitu yang disebut dengan apa? Was-was tadi, membisik-bisikkan. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang selalu membisikkan ke dalam dada-dada manusia, minal jinnati wan nas, dari jenis jin dan manusia. Kemudian maka surat surat An-Nas ini sebetulnya dibaca di setiap akhir sholat beserta dengan surat apa? Al-Falaq. Di dalam redaksi hadis yang lain muawwidzat. Kalau muawwidzat berarti surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Hadisnya perhatikan, fi Sunan Abi Daud, di dalam Sunan Abu Daud, riwayat Imam At-Tirmidzi An-Nasa'i an Uqbah bin Amir qala, dari sahabat Uqbah bin Amir, dia telah berkata. Uqbah bin Amir itu sahabat. Amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memerintahkan atau aku telah diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidataini, untuk membaca muawwidzatain. Muawwidzatain itu dua surat perlindungan, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Kapan suruhnya? Duburo kulla sholatin, setiap selesai sholat. Wa fi riwayatin Abi Dawud, di dalam riwayat Imam Abu Dawud, bil muawwidzat,
dengan membaca muawwidzat. Selepas selesai sholat, kita diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis dari Uqbah bin Amir ini untuk membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Adapun menurut riwayat Imam At-Tirmidzi dan An-Nasai tadi yaitu hanya surat Al-Falaq dan An-Nas. Oleh sebab itu marilah kita baca di setiap akhir sholat yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Di hadis yang lain bahwa barang siapa yang membaca ayat kursi dan surat Al-Ikhlas fi kulli duburi sholatil maktubah di setiap selesai sholat wajib, setelah selesai sholat wajib membaca ayat kursi dan Al-Ikhlas. Jadi kalau digabung, kalau begitu bagaimana? Berarti kalau begitu digabung setelah selesai sholat wajib itu membaca ayat kursi, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Adapun untuk membaca surah ayat kursi dan surat Al-Ikhlas disahihkan hadisnya oleh Ibnu Hibban, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Termasuk hadis ini sudah saya periksa, Syekh Al-Albani mensahihkannya. Adapun Ibnu Hajar Al-Asqalani untuk ayat kursi dan surat Al-Ikhlas hadisnya mendhaifkannya. Lalu bagaimana kalau begitu? Ya, kalau begitu kita baca saja sebagai keutamaan. Namun yang jelas sepakat sahihnya setelah selesai sholat di hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manakala selesai sholat ia membaca apa? Istighfar 3 kali. Kemudian membaca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadin kajad. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lalu membaca tasbih 33, subhanallah 33, kemudian membaca alhamdulillah 33 dan membaca Allahu akbar 33. Digenapkan lagi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kalau sholat maghrib dan sholat subuh selepas melaksanakan 2 sholat itu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Baik. Mungkin itu yang bisa disampaikan, barangkali kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Ya.